Halo semua, dua muslimah ibu rumah tangga bernama Irmawati dan Indah Indriani asal Bulukumba diciduk polisi karena dianggap membelesetkan ayat Al-Quran saat siaran langsung Facebook pada 25 Februari 2026. Di dalam video yang viral, kedua perempuan itu tampak bercanda sambil mengubah sejumlah ayat Al-Quran dan menerjemahkannya secara keliru menggunakan dialek Konjo. Salah satu potongan ayat yang diucapkan adalah Wama adraka mal hutomah, bagian dari ayat kelima surah Al-Humazah. Kemudian potongan ayat pertama surah At-Takasur, Al-Hakumut Takasur, juga diubah menjadi Allahu Mutakasur, lalu diterjemahkan secara bercanda menjadi kalimat Allah tidak bisa tidur tanpa kasur. Pelesetan lain dilakukan terhadap lafaz ya'lamna yang kemudian diartikan dalam bahasa Konjo menjadi maeki lamung yang berarti mari menanam. Ma'adoraka malhutama artinya malak madoraka kahutama Allahumut takasur, Allah tidak bisa tidur tanpa kasur. Ya lamuna maiki lamun. Akibat video yang viral tersebut, sejumlah orang mengamuk dan melaporkannya ke Polres Bulukumba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama perkenalkan saya Arman Maulana dan Jejak Langkah Pendidikan Kabupaten Bulukumba. Hari ini mengajak kepada saudara-saudara sekalian, pertama-tama adalah kita luruskan niat kita. Niat kita datang ke tempat ini adalah dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Membela bagaimana tegaknya agama Islam di bumi penderita Lopi ini. Bumi penderita Lopi ini sejak tahun 2004 kita kenal sebagai kabupaten yang punya tentang agama. Dengan adanya desa itu ada manusia yang berasa sengaja ataupun tidak telah berani mengirimkan ayat-ayat Quran. Ayat suci yang kita yakini akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Mengolok-olok Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ingat kawan-kawan, di negara India masjid dihancurkan, kawan-kawan muslim kita dipukuli, dianiaya, diperkosa. Kita tidak berdaya kalau kita di Indonesia. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, bahkan lebih mirisnya lagi. Salah satu warga di Kabupaten Bulukumba mengolok Tuhan kita yang menciptakan kita seisi bumi dan semesta. Alhamdulillah, pihak Polres hari ini telah menerima laporan polisi saya. Ayat sosial kurang. Ayo kawan-kawan, kita kawal laporan polisi ini bersama-sama. Undang-undang terbaru di 2026 dengan pasal 300 sampai pasal 305 yang dimana tidak menandakan suatu ketegangan yang menghakimi tentang penistaan agama, maka kita akan berkuat di DPR RI. Aparat polisi bergerak cepat dengan mengamankan Irmawati dan Indah Indriani. Kasat Reskrim Polres Bulukumba, Ibtu Muhammad Ali mengatakan pihaknya mengambil langkah cepat guna meredam potensi gejolak di tengah masyarakat. Ia menyebut kedua perempuan itu telah dipertemukan dengan tokoh agama di kantor polisi untuk dimintai klarifikasi, sekaligus menyampaikan permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irmawati, pemilik akun Irmatanani. Saya atas nama Indah Indriani, pemilik akun Nona Ayu. Saya mengakui telah membuat konten yang sempat viral di info kejadian Bulukumba. Dengan itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang merasa dirugikan, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Dan saya himbau kepada semua konten kreator, dengan apa yang saya lakukan tidak akan terjadi kembali. Dan saya mohon maaf tidak akan terulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Ayu dan saya Irma Kanani ingin menyampaikan mohon maaf
yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat Islam atas video yang sempat viral di sosial media. Saya mengaku bersalah dan hilaf atas video konten tersebut, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut saya, candaan Irmawati dan Indah Indriani memang kurang bijak karena menyinggung banyak umat yang gampang marah dan tidak jelas apa pesan yang ingin disampaikan. Tetapi, kita perlu ingat bahwa pasal 28 E-Butir 3 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, walaupun candaan Irmawati dan Indah Indriani itu kurang bijak, seharusnya tetap dilindungi oleh hukum negara Indonesia. Selain itu, sekarang ini sudah tidak ada lagi hukum penistaan agama di Indonesia. Menurut saya, pasal yang paling mendekati kasus Irmawati dan Indah Indriani adalah pasal 243 KUHP baru yang berbunyi seperti ini. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Atau pasal 300 yang berbunyi setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Tetapi masalahnya tidak ada yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dalam video viral Irmawati dan Indah Indriani. Pasal lain yang mungkin dipakai adalah pasal 305 yang berbunyi setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Al-Quran bisa dianggap sebagai benda yang dipakai untuk beribadah. Pertanyaannya, apakah candaan Irmawati dan Indah Indriani menodai Al-Quran? Menurut saya ini relatif. Kalau candaan Irmawati dan Indah Indriani menodai Al-Quran, maka ini berarti Muslim harus mengakui bahwa Al-Quran begitu mudahnya ternoda. Dan kalau benda itu memang sudah ternoda, berarti benda itu seharusnya sudah tidak layak dipakai untuk ibadah. Jadi, silahkan dipertimbangkan baik-baik apakah candaan Irmawati dan Indah Indriani menodai Al-Quran. Ma'adoraka malhutama artinya. Madoraka kahutama. Allahumut takasur. Allah tidak bisa tidur tanpa kasur. Ya lamuna. Baik lamun. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak menganggap Al-Quran itu sebagai kitab suci yang perintah-perintah di dalamnya harus dipatuhi secara kaku di masa ini. Saya tergolong orang yang menganggap setidaknya sebagian aturan di dalam Al-Quran itu adalah aturan yang kalau dipahami secara kaku, bisa dibilang sudah ketinggalan zaman. Jadi wajar kalau ada aturan dalam Al-Quran yang saya anggap sudah tidak perlu lagi kita patuhi secara literal. Jadi apapun yang diajarkan dalam Al-Quran harus dibaca sesuai dengan perkembangan zaman dan perbedaan lokasi. Bila kita mendekati agama dengan cara itu, saya yakin agama tidak akan lagi jadi sumber perpecahan dan konflik seperti yang selama ini lazim terjadi.
Karena itulah kalau ternyata di dalam sebuah agama ditemukan ajaran yang justru membuat keterpecahan di tengah masyarakat, maka kita bisa memiliki dua keyakinan tentang agama itu. Pertama, mungkin saja itu memang agama palsu. Kedua, ajaran itu disalah-tafsirkan. Karena itu kita harus selalu berhati-hati dalam beragama. Sebagai bagian dari umat Islam, saya bisa menemukan ada banyak ayat Al-Quran yang kalau dipahami secara literal, dengan mengikuti begitu saja apa yang dikatakan di situ akan membawa penderitaan, perpecahan, permusuhan. Setiap perintah dan aturan itu harus selalu ditinjau berdasarkan logika akal sehat dan relevansinya dengan kebutuhan umat manusia di masa ini. Umat yang pandir, benci orang kafir, suka teriak takbir tanpa bisa mikir. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Agama gampang nista, umat gampang marah. Harap masuk surga, pasti masuk neraka. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen? Emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan Iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.